setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan
Tuhanku, Kau perisaiku Tuhan. Terima kasih. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Saat kami melewati lembah, Kau ada bersama kami Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Kau Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Oh Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan. Ini yang menjadi iman dan kekuatan kami Tuhan. Ketika kami mulai lemah, kami dikuatkan selalu oleh firman-Mu bahwa Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kalau Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami siap untuk memuji, menyembah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang memang layak untuk diagungkan dan kami sembah Tuhan. Kami bersyukur setiap umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan mengurapi setiap kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan hadir di setiap rumah, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita yang siap untuk memuji nama Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan kasih Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki beberapa hari di bulan Januari tahun 2021 ini. Sekalipun kita banyak masalah, sekalipun kita dalam pergumulan, percayalah bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah lebih daripada pemenang. Kita adalah umat-umat yang lebih dan lebih lagi menang bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama naikkan pujian ini. Lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
seorang pemenang. Amin. Amin. Thank you Lord. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan. Haleluya. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Umat Tuhan yang percaya kita adalah umat-umat pemenang, mari sama-sama kita bernyanyi, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. 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 Kalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan selalu berikan kekuatan dalam hidup kita. Kita punya Bapa yang setia. Kita punya pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan selalu hadir dan baru dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, percayalah Dia sanggup menyediakan setiap apapun yang kita perlukan. Haleluya. suka, duka, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Dan sebentar kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu, biarkanlah firman Tuhan selalu mengingatkan kami, selalu memperbaharui kehidupan kami, agar kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan ini doa dan harapan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kesempatan saat ini Tuhan berkenankan saya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur juga kepada Ibu Gembala, kepada Bapak Wakil Gembala yang memperkenankan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa keadaan yang kita alami belakangan ini atau hari-hari ini bukan semakin membaik. Dengan adanya pandemik virus COVID-19, terlebih kalau kita melihat sepintas peristiwa-peristiwa yang terjadi dewasa ini, maka tidak sedikit orang mereka merasa takut. Tidak sedikit orang mereka merasa cemas, mereka merasa khawatir bagaimana ketika mereka menghadapi hari-hari mereka. Dan sangat disayangkan, sangat ironis sekali,
mungkin kita menjumpai mungkin beberapa orang, bahkan banyak orang, mereka mulai jauh daripada Tuhan. Mereka mulai menjauh daripada Tuhan, atau bahkan mereka mulai menyangkali iman mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat keadaan situasi yang seperti ini, tidak sedikit orang juga mereka mengkaitkannya dengan keadaan pada akhir zaman. Nah, berbicara tentang akhir zaman, saya rasa bukan hal yang tabu untuk kita membahas tentang keselamatan. Sehingga ketika kita mengerti tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada umat manusia, kita tidak lagi menjadi takut, kita tidak lagi menjadi khawatir untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena orientasi kita yaitu kepada kekekalan, kepada keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, jangan sampai dengan keadaan seperti ini, dengan adanya mungkin pandemi atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dewasa ini yang mungkin membuat kita khawatir, mungkin membuat kita takut, membuat kita ini jauh daripada Tuhan, membuat kita semakin hubungan kita dengan Tuhan itu semakin renggang. Nah, kesempatan saat ini mari kita membahas tentang apa itu keselamatan. Kita membahas proses keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup setiap umat manusia, yang notabene manusia adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita bisa melihat bagaimana Allah sangat peduli kepada manusia, kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Dan kita seharusnya berbahagia, seharusnya kita berbangga karena perbuatan Allah yang besar itu, karena kepedulian Allah atas kehidupan manusia. Nah, kita lihat di sini ayat yang pertama sangat menarik, di mana ada para pemungut cukai dan orang berdosa yang mendengarkan perkataan Yesus. Ini hal yang sangat luar biasa. Ayat yang pertama dikatakan bahwa para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Rupa-rupanya ini hal yang sudah biasa mereka lakukan, yaitu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Rupa-rupanya mereka sudah biasa untuk datang kepada Yesus, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini yang menjadi menarik, saudara. Namun yang menjadi pertanyaan di dalam setiap diri kita masing-masing, sudahkah kita mendengar? Sudahkah kita mendengar setiap perkataan Tuhan dalam kehidupan kita?
Melalui apa? Melalui setiap firman Tuhan yang boleh kita dengar, melalui setiap bacaan-bacaan firman Tuhan yang kita baca setiap harinya. Sudahkah kita mendengar setiap perkataan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Nah, yang menarik di sini ayat yang kedua bagian B dikatakan bahwa ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menerima orang-orang berdosa. Ini merupakan suatu pengharapan yang sangat besar bagi para pemungut cukai, bahkan bagi orang-orang berdosa ketika itu. Terlepas dari persungutan orang Farisi, kita lihat di sana ada teladan Yesus yang sangat luar biasa. Dia menerima orang berdosa. Berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ada di sana, mereka malahan bersungut-sungut kepada Yesus. Mereka memperdebatkan tentang tindakan yang dilakukan Yesus. Sangat ironis yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, di mana mereka adalah tokoh keagamaan Yahudi ketika itu. Namun mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus menerima orang-orang berdosa, Yesus menerima para pemungut cukai yang ada di situ. Nah, Bapak Ibu yang Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengar persungutan orang Farisi ini, maka Yesus menyampaikan perumpamaan kepada mereka. Yesus menyampaikan perumpamaan kepada mereka. Yang pertama adalah kita lihat di sini, orang berdosa akan tetap berdosa sampai Tuhan menyelamatkan hidupnya. Dan orang yang terhilang akan tetap terhilang sampai Tuhan mencari dan menemukan mereka. Ini yang menarik apa yang dilakukan Yesus, teladan yang dilakukan oleh Yesus kala itu, di mana dia tidak peduli dengan keadaan orang-orang berdosa ketika itu. Dia mencari orang berdosa. Bahkan dia terus mencari orang-orang yang terhilang. Nah, kita lihat di sini bahwa keselamatan rupa-rupanya bukanlah inisiatif manusia. Keselamatan murni inisiatif dari Allah. Manusia ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka lari daripada Tuhan, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk datang kepada Tuhan. Namun kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang datang untuk menemukan mereka. Kita semua tahu peristiwa di Taman Eden ketika itu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bahkan melarikan diri dari hadapan Tuhan. Namun Tuhan, Allah kita yang kita sembah, Allah yang hidup, begitu luar biasanya, Dia mencari manusia yang terhilang itu. Dia mencari manusia yang sudah melakukan dosa itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuatu yang hilang sudah tentu itu dalam keadaan yang buruk. Kalau dalam keadaan baik, itu sesuatu yang disimpan, itu pasti dalam keadaan baik. Namun sesuatu yang hilang sudah tentu itu dalam keadaan yang buruk. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah Tuhan tidak memandang bagaimana keadaan kita, entah itu buruk, entah itu kacau balau kehidupan kita. Dia tetap mau untuk mencari kita. Dia tetap mau untuk menemukan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, menjadi ciptaan baru, menjadi umat-umat kesayangan Tuhan yang sudah Tuhan tebus melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya perumpamaan di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan sangat serius mencari manusia yang hilang. Bagaimana tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bagaimana mungkin orang meninggalkan 99 ekor domba hanya untuk mencari seekor yang hilang.
Kalau dipikir secara logika, ini sesuatu yang tidak mungkin ya. Contoh saja, kita memiliki 100 domba, kemudian satu domba itu hilang. Akankah kita rela meninggalkan yang 99 ekor domba itu dan mencari seekor domba yang hilang? Tuhan sangat serius mencari manusia yang hilang. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah yang kita sembah. Dia rela untuk meninggalkan 99 ekor domba yang ada padanya hanya untuk mencari seekor domba yang hilang. Ini suatu bentuk kepedulian yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada kita semua, yang Allah perlihatkan kepada kita semua, di mana Dia sangat peduli akan setiap manusia. Bahkan walaupun itu seorang pun manusia yang terhilang, namun Tuhan sangat peduli atas kehidupan mereka. Dan kita bisa melihat di sini karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini murni adalah inisiatif Tuhan sendiri. Inisiatif Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki Allah yang mempedulikan atas kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita adalah salah satu orang yang terhilang di antara banyaknya umat Tuhan, namun Tuhan tetap mau untuk mencari kita. Oleh sebab itu kita patut bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, selanjutnya Bapak Saudara sekalian, Allah membayar harga yang mahal untuk mencari yang hilang. Allah membayar harga yang mahal untuk mencari yang hilang. Orang harus meninggalkan 99 ekor domba yang hilang untuk mencari seekor domba yang hilang. Dia rela meninggalkan 99 ekor domba tersebut dengan segala kemungkinan yang ada. Bisa saja 99 ekor yang ditinggalkan itu mereka dimangsa oleh binatang-binatang buas. Namun Yesus mengabaikan hal tersebut, meninggalkan yang ke-99 ekor domba tersebut dan mencari seekor domba yang hilang. Dia mencari seekor domba yang hilang dengan semua bahaya yang kemungkinan terjadi dengan yang ke-99 ekor tersebut. Untuk menyelamatkan dan menemukan kita, Ia tidak menyayangkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi penebusan bagi seluruh dosa umat manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki Allah yang peduli atas setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, bukan berarti hidup kita stop sampai di situ, kemudian kehidupan kita selanjutnya kita terus selamat, kehidupan kita bakal terus baik-baik saja. Tidak bisa demikian. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Bukan berarti kita terus melakukan perbuatan yang baik supaya kita selamat, namun karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh sebab itu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kita terus mau taat kepada Tuhan, mengerjakan setiap apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia yang terus diperbarui dari hari ke hari dan menjadi manusia yang menyukakan hati Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita bersyukur sama Tuhan. Kita mengerti bagaimana
Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempedulikan setiap kehidupan kita. Allah yang terus memperhatikan kita apapun keadaan kita. Mungkin kita sempat terhilang daripada Tuhan, mungkin kita sempat jauh daripada Tuhan. Namun kita melihat di sini bahwa Tuhan sangat peduli dengan orang-orang yang terhilang. Tuhan sangat peduli dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang mungkin tidak layak untuk menerima pengampunan. Namun Tuhan mau untuk mencari mereka dan menyelamatkan mereka dan melayakkan mereka untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Oleh sebab itu, mari kita hidup seturut kehendak Tuhan. Bahkan kita mau hidup untuk dengar-dengaran, untuk mendengarkan setiap perkataan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang berdosa ini, oleh para pemungut cukai ini. Sudah menjadi kebiasaan mereka untuk datang kepada Yesus, untuk mendengarkan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Ini adalah suatu pengharapan yang besar yang mereka terima. Oleh sebab itu juga menjadi suatu pengharapan yang besar dalam kehidupan kita, di mana Tuhan sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan setiap firman Tuhan, setiap apa kata Tuhan yang Tuhan perdengarkan dalam hidup kita. Kita mau melakukan setiap firman Tuhan, menjadi orang yang taat dan terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan ketat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berdoa kepada Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan, Kau boleh menyertai jalannya ibadah virtual yang ada ya Bapa. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami berkenan kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan setiap firman yang boleh kami dengar, ajar kami terus untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kami, untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami terus bersyukur karena kami percaya kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ajar kami terus untuk mensyukuri setiap perbuatan-Mu yang besar, perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami terus berdoa untuk sidang jemaat PPDI Mahanaim Rembang Tuhan, terus menolong setiap kehidupan mereka, terus berdoa untuk hubungan rumah tangga mereka, keluarga mereka, baik suami istri, orang tua anak, kiranya diberkati oleh Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini Tuhan, kami terus berdoa untuk mata pencarian mereka. Biarlah Tuhan terus menguatkan, menghiburkan, bahkan memberkati setiap umat-umat Tuhan yang ada ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu Yesus, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, bahkan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus yang terus menyertai kita mulai hari ini, bahkan esok, lusa, sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.